Baik anak-anak, pada hari ini materi yang akan dibahas adalah menggunakan fitur umum ya pada program pengolah kata ya. Jadi untuk mengedit dan memformat teks ya. Yang nanti dibahas adalah yang pertama adalah membuka dokumen lama ya yang pernah Anda kerjakan, kemudian kita buka ya. Tujuannya untuk mungkin melanjutkan kerja, untuk mengedit ya, ataupun memperbaiki yang lainnya ya. Yang berikutnya untuk membuat dokumen baru ya, dokumen baru. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas bagaimana cara menyimpan dokumen ya, menyimpan dokumen, kemudian mencetak dan mengakhiri kerja, menutup lembar kerja ya. Jadi pertama anak-anak harus buka dulu ya Microsoft Word-nya ya. Jadi yang sudah lakukan ya, jadi bisa menggunakan beberapa langkah ya. Jadi bisa menggunakan di desktop ini atau juga bisa menggunakan di start ya. Kita coba dulu yang di desktop, ini tinggal klik dua kali ya. Nah itu udah. Nah kalau sudah, jadi yang kita akan pelajari ya, yang pertama ini membuka dokumen yang lama ya, artinya dokumen yang pernah Anda kerjakan ya. Tujuannya nanti untuk melanjutkan bekerja atau juga untuk mengeditnya. Nah langkahnya bisa menggunakan yang di tombol access ini ya, quick access ya. Jadi bisa menggunakan yang di sini open dokumen ya. Jadi juga bisa dengan menekan klik file ini ya, ini juga ada opennya ya. Jadi bisa ini ikonnya simbolnya sama ya, bisa tekan yang mana juga boleh. Jadi menggunakan yang quick access ini juga boleh ya, yang di atas ini ya. Tapi juga bisa menekan di file ini ya, tekan langsung opennya ya. Nah kemudian cari di mana anak-anak menyimpan, di folder mana ya, apa di folder yang local disk C atau apa di local disk D ya. Misalnya kalau anak-anak menyimpannya kembali di local disk D, jadi klik ini dulu ya. Sebagai contoh misalnya ya, aku cari di pembelajaran daring ya, pembelajaran daring. Nah, kemudian ini yang Microsoft Word-nya ya, buka ya. Jadi caranya tinggal mengklik dua kali atau juga Pak Guru ulang lagi ya. Jadi yang di sini juga boleh ya. Kemudian cari lokasinya ya. Jadi kemudian di kemarin mungkin taruh di folder materi pembelajaran daring ini, klik dua kali ya. Nah itu ya. Kemudian di mana mungkin kalau di luar ya cari, nah ini buatnya ya. Jadi bisa diklik dua kali atau juga bisa ditekan opennya ini ya. Jadi kalau diklik sini, kalau langsung di open juga boleh, atau diklik dua kali ya, mouse kirinya tekan dua kali ya, boleh juga ya. Nah ini dokumennya sudah terbuka ya. Nah selanjutnya kalau sudah terbuka seperti ini, anak-anak bisa melanjutkan lagi ya, mengedit ya, atau melanjutkan lagi mengetik kalau belum selesai mungkin kemarin ya. Jadi tinggal dilanjutkan di sini editnya ya, tinggal ya diklik lagi ya, atau mungkin mau diedit mungkin ya jenis hurufnya ya, tinggal pilih ya. Jadi kalau mengedit tinggal pilih dulu naskah yang akan diperbaharui ya, atau diedit ya, baru lakukan tindakan yang lain ya. Misalnya apa, mau cetak miring ya ini ya, atau mungkin jenis hurufnya dirubah, silakan ya. Nah, itu caranya untuk membuka dokumen ya. Nah itu untuk membuka dokumen lama ya. Nah kalau anak-anak mau membuka lembar kerja baru lagi ya, tanpa harus menutup ya, boleh ditutup juga boleh ya, baru buka dokumen yang baru ya. Ada juga bisa langsung membuka dokumen jendela yang baru ya, tanpa harus menutup lembar kerja yang sudah ada ya. Jadi bisa ya. Jadi caranya gimana untuk membuka lembar kerja baru ya, atau dokumen jendela baru ya. Caranya bisa dengan cara menggunakan quick access-nya yang di atas ini ya. Ini ada new ya,
dokumen ya, dan dokumen ya, atau juga bisa melalui file ini. Nah ini ya, juga boleh di sini jika menggunakan yang ini ya, nah, ya, atau juga bisa menggunakan yang quick access yang di atas ya. Kalau di sini dengan klik aja ya, di sini juga boleh. Nah kayak seperti ini, kalau klik yang ini ya. Nah kalau muncul seperti ini ya, anak-anak tinggal klik yang blank dokumen. Kalau kita membuka lembar kerja baru ya, kosong, klik ini. Habis itu klik yang di kanan ini, create ya, create. Nah, ya, jadi dibuka lembar kerja baru ada kosong ya. Nah selanjutnya anak-anak tinggal melanjutkan mengetik ya, membuat naskah ya. Nah itu caranya untuk membuka ya lembar kerja baru ya. Nah selanjutnya kalau anak-anak mau menutup ya, menutup lembar kerja ya, bukan exit program ya, keluar dari program ya, beda ya. Kalau untuk lembar kerja, jadi lembar kerja ditutup tapi tanpa harus keluar dari program Microsoft Word ya. Caranya tinggal ini file di close ya, ini untuk lembar kerja ya. Nah itu ya. Jadi ya, kalau yang buat baru jadi tinggal klik yang ini juga boleh ya, kalau ini langsung dia. Nah ini ya, jadi dokumen Wordnya ini sudah ada dua. Nah ini ada yang 01, yang dokumen lama yang kemudian ya yang dibuka. Ada dua jendela ya, dua jendela yang pernah yang ada isinya dan yang belum ya. Nah itu ya untuk membuka dokumen yang lama dan membuka dokumen baru ya, dokumen baru ya. Nah langkah selanjutnya adalah belajar untuk menyimpan ya, menyimpan dokumen ya. Misalnya anak sudah mengetik ya, jadi menyimpan ya. Caranya ya bisa menggunakan di quick access ini ya, ini simbolnya ya, gambar disketnya ya. Ya, untuk menyimpannya ya juga bisa melalui menu file ini. Nah ini ya, zip ini ya, gitu. Nah kalau sudah pernah menyimpan ya, pernah disimpan, nah ini sudah pernah ya, namanya Microsoft Word ya. Jadi menggunakan tombol ini, jadi dia tidak meminta nama lagi ya, gitu. Jadi tinggal save. Nah itu karena dia sudah punya nama ya. Nah beda dengan kalau yang anak-anak yang lembar kerja kosong belum pernah isi nama ya. Iya, ini kan dokumen ini yang aslinya ya. Jadi kalau ada yang menyimpan ya, ini save, jadi dia minta nama ya. Nah, disuruh isi nama ya. Jadi setiap dokumen yang akan disimpan supaya bisa berupa file ya, yang bisa anak-anak gunakan, yang bisa anak-anak panggil kembali ya nanti ya, untuk diedit atau dilanjutkan ya, harus diisi nama ya. Syarat pemberian nama tidak boleh menggunakan nama yang sama dengan dokumen yang sudah ada ya. Yang artinya kemarin anak-anak menggunakan nama dengan latihan 1, nah sekarang membuat dokumen baru lagi, namanya tidak boleh menggunakan nama latihan 1 lagi ya. Kalau itu dipakai berarti dia dokumen yang lama akan hilang, diubah dengan yang baru ya. Jadi bedakan dengan satu huruf ya, beda. Jadi bisa dokumennya akan bisa ya. Nah ini jadi ya anak diminta namanya, ini filenya ya, tadi isi dulu ya. Misalnya latihan 1 ya. Kemudian nyimpannya di mana? Ya nyimpannya apa di local disk C atau local disk D ya. Nah kemudian local disk D, kemudian foldernya ya, foldernya dibuatkan folder supaya mudah anak-anak mencari ya, dimana tempat mencarinya ya. Jadi di mana mencarinya ya, supaya mudah mencarinya ya nak, harus ditentukan ya, ditentukan tempatnya ya, ditentukan tempatnya ya. Nah, misalnya
belum punya tempat, bisa boleh dibuatkan folder ya. Caranya dengan ini ya. Misalnya ini ditekan foldernya ya, buat folder baru. Boleh juga misalnya materi praktek ya, boleh juga diisi. Nah, gitu ya. Praktek, di sana dibuatkan folder, kemudian di enter ya. Lagi sekali. Nah, ini. Jadi di kalau di jadi materi praktek nama foldernya, jadi nama filenya latihan 1 ya. Habis itu di save. Nah, ya. Nah, ini masih kosong, jadi anak-anak tinggal nanti mengertinya tinggal diketik naskahnya ya. Nah, itu cara menyimpan dokumen ya. Nah, kalau yang menggunakan yang Shift S ini ya, Shift S ini ya. Nah, Shift S ini juga untuk menyimpan dengan nama yang lain ya. Nama yang lain, kemudian lokasi penyimpanannya mau ditaruh di mana ya. Misalnya anak-anak mau menyimpan dokumen yang isinya sama tetapi dengan nama yang berbeda ya, sehingga anak-anak mempunyai dua dokumen yang isinya sama tetapi dengan nama yang berbeda ya. Jadi tidak boleh nama yang sama ya. Bisa menggunakan Shift S ini ya. Ini kemudian sama juga ditanya namanya ya. Itu. Jadi kalau Anda menggunakan nama yang sama, misalnya seperti ini ya, jadi kalau disimpan dia akan ditanya dia, ya. Itu jadi di Shift S, ya. Nah, kemudian posisi di mana ya, atau misalnya di ini diganti, ya. Kemudian lokasinya di mana, ini tinggal pilih lagi, ya. Dipilih, ya. Tapi kalau mau naruh di tempat yang sama yang tadi, jadi cari foldernya tadi ya, ini materi praktek, kemudian namanya ini udah pakai Shift. Nah, ya, berarti anak-anak punya dua dokumen yang sama ya, tapi paling beda ya. Sama seperti ini misalnya kalau anak mau menyimpan yang ini tadinya namanya Microsoft Word ya. Nah, kalau anak mau menyimpan lagi dengan nama yang beda, jadi gunakan file Shift S ini ya, klik ini, kemudian sama juga, jadi mau ditaruh ini kan di materi pelajaran daring ya. Nah, kalau anak-anak mau menaruh di tempat yang tadi ya, yang di folder anak sendiri, cari foldernya dulu ini, habis itu nah, ini namanya boleh dirubah, yang misalnya materi Word edit ya, boleh juga ditambahkan atau diganti juga boleh ya, baru disimpan ya. Jadi namanya beda, lokasinya juga ditaruh di tempat yang berbeda ya. Sip. Nah, ini ya. Nah, itu cara untuk menyimpan ya. Jadi kalau anak-anak bekerja supaya bisa diedit kembali ya, diperbaiki atau dilanjutkan lagi naskahnya, mungkin belum selesai bekerja ya. Jadi bisa disimpan dulu ya, gitu. Ya. Dan sama itu juga untuk menghindari apabila listrik mati ya, jadi naskah ada dokumen anak-anak tidak hilang percuma ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya ya, materi yang berikutnya adalah mencetak ya. Mencetak ya, mencetak maksudnya kalau sudah selesai supaya bisa dicetak ke kertas ya. Jadi bisa dilakukan pencetakan ya. Nah, untuk itu anak-anak dihubungkan satu alat namanya print ya, yang dihubungkan ke komputernya ya. Itu ya. Nah, untuk melakukan perintah ini ya bisa menggunakan menu access ini ya, juga ini ya, quick accessnya ini ada quick printnya ya, dan kemudian ini ada print preview-nya ya. Kalau print preview ini fungsinya untuk melihat hasil cetakan ya sebelum dikirim ke kertas ya, untuk mengurangi kesalahan ya pada saat anak-anak mencetak ya. Bisa diklik ini, nah ini ya. Jadi ini kalau dicetak hasilnya seperti ini ya. Nah, ini hasil seperti ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak kalau mau mencetak yang sudah bagus ya bisa langsung di print ini ya. Tapi kalau belum, jadi tentukan dulu ya. Ini ada penentuannya. Nah, printernya ini disuruh memilih ya. Printernya kalau ini mencetak ke file ya, ke file PDF. Ini bisa dirubah. Printernya jenisnya apa ya, dipilih ya.
kemudian sini ada printer ya, tinggal pilih. Kalau dia ada printer yang terhubung, berarti dia ada terdaftar di sini, tinggal pilih aja ya, tinggal klik ya. Nah setelah diklik, jadi anak-anak tinggal tanya apa mau cetak semuanya atau sebagian ya, tinggal print all free gini ada ya. Kalau mau nyetak semua, misalnya anak-anak punya 20 lembar ya, jadi kalau all free gini berarti semua dicetak. Tapi kalau mau nyetak mau 2 ya, halaman 1 aja atau halaman 2 aja, tinggal isi nomornya sini. Misalnya yang dicetak ya halaman 1 aja dari 20 halaman tuh ya. Tapi kalau anak-anak mau cetak di selang-selingi, artinya nomor 1 dicetak, nomor 2 enggak, nomor 3 dicetak, nomor 4 enggak, nomor 5 dicetak ya. Bisa gunakan koma ini. Nomor 3, nomor 4 enggak dicetak, berarti dilewati yang kelima ya. Berarti yang dicetak nomor 1, nomor 3, nomor 5 ya, dari 20 halaman itu ya, itu. Nah, kemudian di sini ada ini copy ya, kopinya ya. Anak-anak membuat duplikatnya ya, mau cetak itu berapa kali. Kalau ini 1 kali ya. Kalau anak mau cetak di copy 2 kali ya, ini berarti setiap halaman dibuat 2 ya. Nah ya, ini ada potret ya, jadi berdiri, kertasnya udah letter ini ya, ini kertasnya ya. Kalau mau diubah tinggal pilih ini kertasnya ya. Ini normal margin ya. Nah ini 1 page per sheet, artinya 1 halaman kertas ya. Nah kalau sudah tinggal print aja ya, dikirim print ya. Nah gitu cara untuk mencetak menggunakan dari print preview itu ya. Tapi dari print ini juga boleh, jadi fill print sama juga. Nah ini sini juga, jadi ini tunjukkan juga jenis printernya di sini ya. Ini printernya anak-anak bisa lihat di nama printernya, lihat di printernya. Di sana ada nama printernya, apakah menggunakan yang Canon atau menggunakan Epson, bisa disesuaikan ya. Kalau Canon pilih yang Canon, kalau Epson pilih yang Epson supaya sama nyambung ya. Ya. Lanjut ya. Kalau di sini juga tanya berapa halaman ya, tadi ya. Kemudian di sini juga ya. Kemudian kertasnya, orientasinya ya. Kalau sudah tinggal di print ya. Nah itu cara untuk mencetak ya. Nah kemudian kalau anak mau menutup lembar kerja ya, misalnya menutup lembar kerja ya, mengakhiri ya, tinggal file, close. Nah ini tanya ya, karena anak-anak tadi ada mengedit ya, menambahkan, mungkin mengurangi, ada mengubah ya, ditanya ya. Nah apakah anak-anak mau keluar tanpa menyimpan atau disimpan ya. Kalau anak-anak mau keluar, sebelum keluar disimpan dulu, dipilih yang save ini, jadi menyimpan perubahan yang anak lakukan. Tapi kalau don't save ini berarti dia anak keluar tanpa menyimpan perubahan yang anak lakukan. Kalau cancel ini bakal keluar ya. Jadi Pak Guru ulang lagi, jadi save ini untuk menyimpan ya, setelah disimpan baru keluar dari programnya ya. Kalau ini keluar dari program tanpa menyimpan perubahan ya gitu. Nah kalau tidak berubah disimpan ya don't save ini. Nah ya, ini sama juga di close. Nah, ya. Nah itu pertemuan hari ini ya. Nanti akan dilanjutkan pada materi yang selanjutnya ya. Jadi untuk membuat dokumen ya, kita bekerja bagaimana mengedit dokumen dan membuat dokumen baru ya. Nah demikian ya Bapak. Jadi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung ya pada saat pertemuan berikutnya ya, atau juga bisa di WA ya. Bapak tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om.